Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Pada episode kali ini, Setetes Embun akan mengangkat sebuah tema yakni pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan bukan hanya ilmu yang didapat, namun juga sosial serta moral. Pemerintah pun setiap tahun berusaha memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Bahkan anggaran pendidikan juga ditambah dengan tujuan rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Semakin tahun, metamorfosis kurikulum pun terus dilakukan guna mengimbangi perkembangan zaman. Selain itu, agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu karena Allah sangat menjamin akan mengangkat derajat manusia atau orang-orang yang berilmu dan juga bertakwa. Lalu bagaimana esensi pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan ketakwaan? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Ustadz Nuruddin MPDI, yang juga sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masih eksis dalam aktivitas keseharian tentunya, Ustadz. Alhamdulillah ya. Berarti aktivitas fokus mengajar tentunya ya? Fokus mengajar dan juga mengelola lembaga pendidikan. Wah, luar biasa. Ini sangat bermanfaat tentunya. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih tentunya sudah selamat datang di Jember 1 TV, hadir di sini untuk menyapa pemirsa Jember 1 TV tentunya. Nah, terkait tema kita pada hari ini yakni pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana sebenarnya pendidikan, pengembangan sumber daya manusia yang menjadi esensi kita dengan peningkatan ketakwaan tersebut. Monggo kami beri waktu untuk Ustadz memberikan tausiah kepada kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan Mbak Pia, yang setia mendampingi kami Majelis Ulama Indonesia dalam rangka melakukan kerjasama dengan Setetes Embun ya. Pada hari ini mungkin berbeda dengan yang lain, karena kalau pada episode sebelumnya itu banyak mengupas tentang persoalan keagamaan. Betul. Dan hari ini kita akan mengupas tentang masalah pendidikan, di mana karena memang saya menjadi sekretaris ya di Komisi Pendidikan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Pada prinsipnya bahwa pendidikan itu memiliki tujuan menjadikan siswa kita nanti menjadi manusia seutuhnya. Yang dimaksud dengan manusia seutuhnya itu di dalam Permendiknas itu adalah menjadikan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlakul karimah. Kemudian yang dimaksud dengan seutuhnya, manusia seutuhnya itu adalah manusia yang memiliki kemampuan pengetahuan, juga memiliki kepribadian dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab gitu. Di dalam sistem pendidikan nasional kurang lebih dijelaskan adalah seperti itu. Karena itu dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan itu, maka pemerintah membutuhkan yang namanya seperangkat kurikulum ya. Karena kurikulum itu merupakan bagian instrumen untuk merealisasikan tujuan-tujuan di dalam pendidikan gitu. Karenanya maka kalau kita melihat dari perspektif Indonesia, kurikulum itu senantiasa mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain gitu ya. Betul. Kenapa demikian? Karena memang perkembangan pengetahuan dan teknologi yang begitu luar biasa
tuntutan masyarakat, juga kebutuhan siswa. Nah, apa yang kemudian perubahan bentuk dari satu bentuk kurikulum dengan kurikulum yang lain itu dalam bahasa pendidikan disebut dengan metamorfosis kurikulum. Kita tahu di tahun 1994, Mbak Pia ya, di situ kita mengenal CBSA, kurikulum cara belajar siswa aktif. Mbak Pia tahun berapa? 94 sampai nanti di mana? 2000 saya. 2000. 94 itu ada kurikulum namanya kurikulum CBSA. CBSA. Cara belajar siswa aktif. Kemudian tahun 2004 berubah lagi dari CBSA menjadi KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Mbak Pia kelas berapa itu? 2004. SD tentunya. SD ya. Pernah mengenal berarti ya yang namanya KBK, belum, meskipun tidak disadari waktu itu. Kemudian juga di tahun 2007 berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. KTSP. Di tahun 2013 berubah lagi menjadi kurikulum 2013 berbasis karakter. Saat ini di tahun 2022 Mbak Pia dengar dengan kurikulum Merdeka Belajar. Betul. Nah, sekarang sedang hangat-hangatnya pemerintah meningkatkan sumber daya manusia guru agar mampu guru itu mengimplementasi konsep kurikulum Merdeka Belajar. Itu begitu. Nah, metamorfosis kurikulum ini tujuannya pemerintah adalah mampu meningkatkan sumber daya manusia siswa yang utama. Karena siswa menjadi target utama di dalam pendidikan, kan begitu. Nah, ketika kemudian siswa meningkatkan sumber daya manusia siswa, maka juga harus ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia guru. Kenapa demikian? Karena guru itu merupakan garda terdepan bagaimana kurikulum itu bisa terimplementasi dengan baik. Kalau misalnya konsep kurikulumnya baik, tapi kemudian gurunya itu belum mumpuni, belum bisa menangkap apa yang dimaksud di dalam kurikulum itu, ya sama saja dia tidak bisa mengimplementasikan itu. Betul. Dan perlu disadari juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia siswa ini, itu juga harus ditingkatkan juga peningkatan sumber daya manusia orang tua. Karena orang tua itu adalah komponen terpenting dalam rangka membersamai siswa-siswa kita, mengontrol siswa-siswa kita. 3 peningkatan ini, peningkatan sumber daya manusia siswa yang menjadi tujuan itu, peningkatan sumber daya manusia guru dalam rangka mengimplementasikan kurikulum yang ada, dan peningkatan sumber daya manusia orang tua dalam rangka mengontrol dan membersamai siswa, inilah biasa disebut dengan trilogi peningkatan mutu sumber daya manusia di dalam sebuah spektrum kelembagaan. Itu begitu. Jadi memang banyak sekali ya Ustaz yang menjadi aspek pentingnya peningkatan ataupun pengembangan sumber daya manusia. Karena memang tidak hanya kita memfokuskan pada tenaga pendidik ataupun siswa saja, semua aspek itu sangat berpengaruh tentunya. Namun dengan banyaknya metamorfosis kurikulum yang terjadi di Indonesia, apakah menurut Ustadz sebagai akademisi begitu, ini sangat menarik sebenarnya, apakah efektif dilakukan sebenarnya? Jadi memang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Yang namanya tahun 94 itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Saya waktu itu SD. Itu saya lihat di raport saya yang sekarang masih terdokumentasi di rumah itu penilaiannya hanya aspek kognitif saja, hanya aspek pengetahuan saja. Tidak ada keterampilan. Kalau dulu kan ada kognitif, afektif, dan psikomotorik kalau sekarang ya. Itu dulu hanya kognitif saja, pengetahuan saja. Jadi kalau saya mahir saya mahir sepak bola dulu itu. Tetapi dalam konteks ini dulu soal-soal yang diberikan ke saya dalam rangka menjawab evaluasi itu yang berkaitan tentang kognitif saja, berapa luas lapangan sepak bola, berapa diameter bola, tidak jadi orang yang pinter sepak bola belum tentu nilainya bagus kalau dulu, karena yang dinilai hanyalah ranah kognitif saja di waktu CBSA itu. Jadi praktek bola voli macam-macam itu soalnya ya berbicara tentang luas, lebar lapangan, diameter bola, dan seterusnya. Mereka yang pintar dribbling bola, menendang bola, dan lain sebagainya,
dia belum tentu bisa menjawab ini karena ranah yang dinilai adalah kognitif. Itu di era CBSA, Mbak Pia, ya. Terus kemudian berubah pada waktu tahun 2004 itu berubah menjadi KBK. KBK ini adalah sebagaimana perkembangan zaman ya, perkembangan pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Merupakan kemudian berubah lagi dari CBSA yang ranah kognitif, di KBK itu ranahnya tidak lagi kognitif. Sumber daya manusia siswa itu harus dibangun atas 3 penilaian: kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 hal ini. Jadi kalau di era itu nilainya bukan hanya kognitif saja, nilai raport itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kenapa demikian? Karena 3 elemen ini itu dianggap menjadi sesuatu yang penting. Orang tidak hanya berbicara kognitif, ngomong tentang idealisme dan lainnya, tapi juga harus psikomotorik dipraktekkan. Jadi tahun 94 CBSA itu hanya melahirkan generasi-generasi, bahasanya teman-teman itu generasi-generasi NATO, no action talk, hanya bisa ngomong saja tapi prakteknya tidak bisa karena memang tidak bisa dinilai di situ kan. Nah, di KBK itu diharapkan 3 komponen ini masuk kognitif, afektif, dan psikomotorik itu muncul di dalamnya di KBK. Kemudian di KTSP dievaluasi lagi, kan begitu alurnya. Kurikulum itu dievaluasi lagi. Di KBK itu karena memang penilaiannya itu yang menjadi catatan itu hanya terpusat. Jadi kalau ada ujian nasional dulu itu kan semuanya serba bingung karena nilai yang kemudian diberikan oleh pemerintah pusat itu menggunakan standar Jakarta, standar pusat. Sementara sarana dan prasarana yang ada di luar itu masih belum siap. Sehingga standar kelulusannya sangat tinggi. Di era di era KBK seperti itu, bahkan banyak orang-orang yang tidak lulus ujian nasional dan lain sebagainya itu dikarenakan kayak begitu. Nah, di KTSP tetap nilainya itu kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi yang namanya kurikulum dibuat secara lokal, secara mandiri yang ada di dalam satuan pendidikan itu di dalam sekolah itu sendiri. Jadi sekolah yang mengelola membuat kurikulum sendiri berdasarkan atas visi yang ada di dalam sekolah sendiri. Itu diberi keleluasaan, penilaiannya juga begitu dan seterusnya. Itu metamorfosis kurikulum namanya. Kemudian berikutnya dari KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kurikulum dikelola sendiri oleh lembaga satuan pendidikan itu kemudian berubah di kurikulum K13 itu. Kurikulum 2013 berbasis karakter. Kenapa? Karena pada era tahun 2000, sebelum tahun 2013 itu kan banyak orang-orang pejabat yang kena pegang KPK. Terus kemudian ada marak pada waktu itu kenakalan remaja dan lain sebagainya, menyebabkan kurikulum 2013 itu terbit berbasis karakter dan tematik ya. Di 2022 sekarang berubah lagi, kurikulum Merdeka Belajar itu tidak lagi ya karakternya masih ada, tapi ini berbasis memang kerja. Jadi kalau saya bisa mencontohkan sedikit tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu ada istilah STEAM, Mbak. STEAM itu dalam pembelajaran itu harus ada STEAM ya, Science, Teknologi, kemudian Engineering, kemudian juga Art, kemudian ada Matematik ya. Science. Jadi mengajar itu harus ada 5 unsur ini. Misalnya kalau anak SD ada praktek pembuatan jus ya, jus jus buah lah, maksudnya jus apel apa namanya. Itu diberikan sebuah gambaran oleh seorang guru, sainsnya bagaimana. Buah apel ini hidup di suhu bagaimana, macam-macam misalnya kayak begitu. Itu digambarkan oleh gurunya. Setelah itu kemudian itu aspek sainsnya. Kemudian teknologinya itu alat. Jadi kayak apel itu bagaimana kemudian berubah menjadi jus, alatnya itu apa saja yang dibutuhkan. Itu dijelaskan, jadi komprehensif gitu. Kemudian engineering itu rekayasa mulai dari awal sampai akhir, itu dikupas kulitnya, dibersihkan, terus kemudian nanti dimasukkan di blender, kemudian
diambil sari-sarinya itu namanya engineering. Itu dijelaskan kayak begitu. Kemudian art itu seni dari apa namanya, dari hasil serapan saripati itu apa namanya, itu ditaruh di kop-kop, itu dimanisin, ya kan, biar ada nilai seninya dan bisa kemudian bisa dijual gitu. Kemudian ada aspek matematiknya. Matematiknya itu misalnya kalau satu apel itu bisa menghasilkan berapa cup misalnya, itu matematiknya di situ. Itu kurikulum Merdeka Belajar lebih mengarah kepada pembelajaran komprehensif yang berbasis STEAM itu. Menarik sekali sebenarnya ketika kita membaca perkembangan kurikulum di Indonesia ya Ustaz ya. Namun menurut Ustaz sendiri dari penilaian seorang akademisi begitu, kecenderungan di Indonesia adalah setiap berganti menteri berganti pula kurikulumnya. Ini menurut Ustaz bagaimana yang terjadi? Jadi pergantian kurikulum sebagaimana yang saya katakan tadi itu didasarkan kepada 3 hal ya. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua itu didasarkan atas keinginan masyarakat, dan ketiga adalah kebutuhan siswa. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengharuskan kita melakukan perubahan kurikulum. Karenanya kurikulum tidak bisa stagnan, senantiasa harus mengalami sebuah perubahan ya, dari satu bentuk dengan bentuk yang lain senantiasa berubah seperti itu. Nah, sekarang saja kalau ada teknologi itu ya Mbak ya, ada teknologi itu. Kalau sistem evaluasinya masih menggunakan manual kan juga sulit juga gitu. Nah, sekarang kan untuk meminimalisir yang namanya kecurangan di dalam ujian itu kan sekarang sudah ada ujian langsung muncul nilainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghendaki kayak begitu. Nah, saya kira pergantian itu dari satu bentuk ke bentuk yang lain, kecenderungannya dari menteri itu harus dia tangkap sebagai sesuatu yang positif ya. Meskipun kadang-kadang yang ada di bawah yang namanya guru itu kewalahan. Ya betul, kewalahan karena sumber daya manusianya. Karena itu sumber daya manusia itu harus ditingkatkan, terutama guru, dalam rangka merespon bagaimana perkembangan kurikulum yang ada itu. Nah, makanya saya sebutkan tadi ada trilogi peningkatan sumber daya manusia. Apa? Guru itu harus upgrading, Pak. Pengetahuannya itu harus di-up, ya. Tidak bisa kemudian memiliki paradigma yang lama. Harus memiliki paradigma yang baru, yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya harus melakukan yang namanya mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti yang namanya workshop-workshop dalam konteks pengembangan kurikulum, terutama kurikulum dalam era saat ini, gitu loh. Karena untuk merespon ini tidak bisa lagi kalau kemudian guru tidak mau melakukan upgrading kemampuannya itu begitu. Jadi harus direspon. Kadang-kadang yang bingung itu kan di daerah di daerah pedesaan dan lain sebagainya. Di daerah pinggiran itu sangat, di kota saja sudah merasa kewalahan ya Ustadz, apalagi di daerah pinggiran yang mungkin butuh waktu lama. Memahami satu model kurikulum saja belum selesai. Ini sudah muncul kurikulum baru. Kurikulum yang baru. Apa sosialisasi yang dilakukan? Iya, seharusnya sosialisasinya itu ya mulai dari atas ya, disosialisasikan. Kemudian juga melibatkan tentu saja perguruan tinggi ya. Karena perguruan tinggi itu yang nanti bisa memberikan gambaran tentang bagaimana pengembangan kurikulum di tingkat guru-guru. Itu harus ada disosialisasikan, bagaimana implementasinya ya, dan lain sebagainya. Itu harus terpusat, terstruktur ya, dari atas kemudian di bawah, melibatkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan ada yang namanya pengabdian tuh, Mbak. Betul. Nah, dosen itu bisa kemudian secara sukarela datang ke beberapa kelompok-kelompok kerja guru, datang untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana bentuk pengembangan kurikulum itu dan bagaimana cara mengimplementasikan. Biar apa? Biar guru-guru itu tidak harus peka terhadap perkembangan perkembangan kurikulum itu, gitu. Harus terpusat memang. Betul. Kalau misalkan di awal tentunya setiap ada perubahan kurikulum melalui observasi yang melibatkan banyak akademisi dari perguruan tinggi begitu ya Ustadz ya. Nah, untuk tolak ukur sampai sejauh mana nih kurikulum ini layak untuk diberlakukan dan ini sudah butuh nih pembaruan. Apa sebenarnya yang menjadi tolak ukur? Iya,
biasanya pemerintah itu kan menggunakan uji publik ya Mbak ya. Uji publik itu melibatkan seluruh unsur ya, seluruh unsur, mulai dari unsur akademisi, mulai unsur perwakilan dari masyarakat yaitu dewan, kemudian masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan, itu sudah mulai digaung-gaungkan. Uji publik itu tujuannya adalah biar direspon oleh masyarakat yang memang peduli terhadap pendidikan itu. Setelah kemudian uji publik, baru kemudian bisa dirumuskan bagaimana proses pelaksanaan dan lain sebagainya. Itu rumusannya secara ideal adalah kayak begitu. Di dalam perubahan kurikulum itu harus ada uji publik itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kurikulum Merdeka Belajar itu sudah mulai digaungkan mulai dari Menteri Pendidikan itu ya, mulai dipilih itu, tapi mulai akan direalisasikan tahun 2022, tahun pelajaran 2022-2023. Berarti vakumnya sudah berapa tahun? Iya toh? Nah, dalam proses vakum itu untuk gagasan dan ide itu melalui proses yang namanya proses uji publik. Proses uji publik, dan kemudian tentu saja banyak masukan-masukan dan kelemahan-kelemahan dan lain sebagainya itu. Sekarang aja Mbak ya, matematika dan lain sebagainya, kalau kemarin itu kurikulumnya itu harus satu tematik ya, sekarang dirubah lagi matematika sendiri. Waduh. Berubah. Kecuali IPA dan IPS ya. IPA dan IPS itu masih menjadi satu. Tapi kalau yang lainnya sudah berdiri sendiri. Kalau dulu kan tematik, satu buku itu temanya banyak unsur. Betul. Nah, sekarang mulai sendiri-sendiri lagi. Jadi benar-benar ya Ustadz ya, banyak sekali yang harus kita pelajari. Iya. Bahkan ada beberapa sambatan ataupun keluhan dari tenaga pendidik bahwasanya menggarap sebuah perangkat belajar dan mengajar begitu lebih sulit daripada proses praktek mengajarnya. Betul, itulah yang kita sebut bahwa kadang-kadang guru itu terjebak pada proses administrasi. Proses administrasi itu kan, kalau saya dulu pernah menjadi seorang guru ya, itu sangat rumit. Mulai dari tahap pertama itu kita mau masuk, itu sudah membuat yang namanya prota. Setelah itu, prota itu program tahunan, selama 1 tahun, itu dibuat oleh guru. Berikutnya kemudian prosem, program semester. Dalam 6 bulan semester itu kan ada semester 1, semester 2. Dipecah dari prota ke prosem, kemudian prosem 1, prosem 2. Baru kemudian membuat silabus, kemudian buat RPP, kemudian ada sistem penilaian penentuan standar ketuntasan minimal dan lain sebagainya itu. Itu banyak sekali administrasinya. Sehingga memang ini yang menjadi kelemahan yang sebenarnya harus menjadi PR ya. Saya belum tahu betul gambaran tentang kurikulum Merdeka Belajar, tapi konon mau meminimalisir persoalan administrasi guru. Karena guru itu memang seharusnya tidak diberikan beban yang banyak tentang persoalan administrasi. Dia fokus mengajar saja begitu. Rupanya kalau melihat standar tentang kurikulum Merdeka Belajar itu mau diminimalisir tentang persoalan administrasi. Yang saya tangkap itu salah satunya adalah penentuan standar kelulusan, Pak. Standar kelulusan itu mau dihilangkan, tidak ada SKL. Gitu. Jadi yang terpenting itu adalah hasil akhirnya. Hasil akhir. Iya. Itu saya belum karena ini masih kan level sosialisasi ya dari beberapa dari beberapa sekolahan itu ada sudah perkumpulan di tingkat KKG dan perkumpulan-kumpulan itu sudah mau tahap sosialisasi tentang kurikulum Merdeka Belajar itu. Betul. Baik Ustadz, ini menarik sekali, termasuk menjadi sosialisasi bagi masyarakat di luar sana terkait bagaimana metamorfosis kurikulum yang sudah terjadi selama ini. Menurut Ustadz, bagaimana yang menjadi penilaian dari kacamata akademisi, sudut pandang Ustadz sendiri terkait kurikulum di Indonesia dan juga harapan kepada para pemangku jabatan di sana terkait kurikulum baru, bagaimana menurut Ustadz? Yang pertama bahwa sosialisasi itu harus diefektifkan. Yang pertama, efektifkan. Biar apa? Biar
mereka yang ada di daerah pelosok atau di daerah pedesaan itu bisa menangkap sosialisasi itu. Tidak hanya sekedar melalui media sosial atau yang lainnya, tetapi juga harus datang secara pribadi menuju pada kelompok-kelompok terkecil di dalam komunitas guru itu, memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan kurikulum itu berlangsung gitu ya. Kemudian yang kita harapkan, poin yang kedua itu yang kita harapkan adalah sebagaimana yang sampean katakan tadi, guru itu menurut saya sudah harus fokus terhadap materi yang kemudian diajarkan. Administrasi yang kemudian banyak dan lain sebagainya itu sudah harus kemudian diminimalisir menjadi tanggung jawab guru. Karena guru nanti akan pecah pikirannya. Yang satu ngurusi administrasi, yang satu masih mengajar, begitu ya. Akhirnya waktunya habis untuk administrasi saja. Waktunya habis untuk administrasi saja, gitu loh. Sehingga yang diharapkan, saya menangkap bahwa kurikulum Merdeka Belajar yang terbaru itu mau diminimalisir. Cuman apa saja yang diminimalisir itu, nanti kita akan lihat saja apa yang minimalisir. Apakah masih membebani yang namanya guru dalam rangka memberikan pembelajaran, mikir ini dan lain sebagainya, itu kan ya seperti itu. Dan mungkin terakhir Ustadz bisa memberikan pesan kepada para siswa di situ yang menonton Tetes Embun tentunya, bagaimana untuk bisa beradaptasi dengan kurikulum baru dan tetap menjaga semangat dalam belajar. Iya, para siswa, para siswi, kita harus kemudian mengikuti perkembangan kurikulum yang ada, dan saya berharap dengan perubahan kurikulum yang ada ini tidak membawa pesan yang membawa hal yang memiliki kemunduran di dalam peningkatan sumber daya manusia. Betul. Tetapi juga harus ditingkatkan kemampuan kita di dalam potensi-potensi kita. Dan kalau melihat gambaran mengenai perubahan kurikulum ini, nanti kemungkinan para siswa dan siswi ini akan dihadapkan kepada proses kegiatan belajar mengajar yang berbahagia, yang gembira gitu ya. Karena memang lebih banyak berbasis project ya, berbasis project itu berbasis pengalaman, berbasis kerja secara langsung, tidak hanya monoton di dalam kelas, tetapi juga memfungsikan di luar kelas, berbasis ya praktek itu, berbasis praktek. Saya kira itu, Mbak. Dan tentunya semua ini menjadi ikhtiar kita untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia ya Ustadz, ya, termasuk IPM. Betul. Begitu, karena dengan sumber daya yang mumpuni, kita sebagai umat muslim juga turut berkontribusi untuk menegakkan agama tentunya. Begitu. Ustadz, ini karena kita terbatas dengan durasi, walaupun masih banyak sekali yang bisa kita bahas dan menarik dengan tema pendidikan kita saat ini, karena menjadi edisi spesial di Tetes Embun, kita baru kali ini membahas tentang dialog pendidikan begitu. Dan terima kasih Ustadz telah berkenan hadir untuk memberikan penjelasan bagi kita semua. Baik, terima kasih. Pemirsa, tentunya tidak ada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu, karena setiap manusia, setiap umat manusia dapat menjadi insan yang berkualitas, yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, agama, dan juga bangsa. Sebagaimana fungsi kekhalifahan kita yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, saya Pia Mediana mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.